Ya teman-teman, saya sudah berada di Desa Balibi. Kebetulan pada pagi hari ini saya berada di Puskesmas Pembantu Pustu yang ada di Desa Balibi, dan juga di samping saya sudah ada salah satu tenaga kesehatan nakes yang bertugas di Desa Balibi, yaitu perawat di desa ini ya. Dengan Iya, Ibu Pak. siapa? Junita, Pak. Ibu Junita ya. Bu, kita izin ya bincang-bincang Ya. sebentar. Ibu sudah berapa lama jadi nakes di ini? Di Desa Balibi ini ini, ya? 3 tahun ini, Pak. 3 tahun ya. Mm-mm. Bagaimana Bu kondisi di Desa Balibi ini? Apakah Ibu sebagai seorang nakes itu betahkah dengan kondisi desa? Karena kebanyakan kan nakes kita sekolahnya di kota gitu ya. Iya. Begitu kita sampai ke desa, dan Iya. desa ini termasuk desa yang 3T ya, Iya, terpencil benar, Pak. gitu, terluar. Apakah ada merasa tidak betah? Gimana Bu pengalaman Ibu? Oh, pengalaman saya sih, Pak, selama 3 tahun berada di Desa Balibi ini, saya sih betah, Pak, di sini. Ibaratnya betah itu dari segi masyarakatnya ini ramah. Ramah Bu ya? Iya, ramah. Pokoknya baik-baik, Pak. Baik-baik ya. Ibaratkan Kalau- suka menolong seperti itu. Kalau masyarakat yang di sini mayoritasnya Dayak, masyarakat suku Dayak Tomun itu, atau heterogen Bu, campur aja dari suku yang lain? Dayak, Pak. Dayak ya, yang banyak itu ya. Sendiri saya aja di sini Batak. Oh gitu ya. Oh Iya. jadi Ibu ini bukan orang Dayak ya, tapi Bukan. yang merantau dari ini. Iya, dari ini. Sumatera ke sini. Dari Sumatera ke sini. Kemudian itu Ibu juga membawa keluarga langsung di sini ya, anak, Iya, suami, iya, benar, seperti itu. Jadi ya istilahnya cukup betah dengan keluarga di sini, kemudian masyarakat juga ramah-ramah. Iya, benar, Pak. Kalau dari segi kehidupan, maksudnya fasilitas ya Bu ya, fasilitas yang kita sebagai orang yang terbiasa di kota dengan akses listrik yang 24 jam, Iya. kemudian sinyal untuk provider internet yang bagus. Kalau di sini bagaimana? Bisa diceritakan Bu? Oh, di sini Pak, ibaratkan listrik itu belum ada masuk, cuman Belum ada? tiangnya ini baru aja berdiri, tapi listriknya belum hidup. Belum hidup ya? Kami itu menggunakan tenaga surya, kadang juga dibantu dengan genset. Genset ya? Untuk menarik air. Kadang-kadang kan kalau musim kayak gini matahari nggak ada, kan nggak ada listriknya, Nggak ada Pak. listrik. Jadi Oke. kita bantu dengan genset. Sama dengan kayak sinyal ya, Pak. Sinyal, Ya. Awalnya sih berat sih, Pak. Cuman karena kita sudah terbiasa, ya enak aja sih. Tapi memang nggak ada sinyal Bu ya? Nggak ada, hanya ada titik-titik tertentu. Oh, Itu pun gitu. dibantu dengan modem, Pak. Oh itu modem ya? Iya, modem yang kecil itu. Oh gitu. Harus dibantu dengan itu. Oh iya. Sama kita harus memperbanyak power bank. Power Jadi pas bank ya? genset hidup, Hidup. kita harus ngecas. Ngecas itu. Heeh. Oke, kita berbicara tentang layanan ya. Ibu sebagai seorang nakes, ada perawat ya Ibu ya, perawat ya. Iya, Kemudian benar, dibantu tenaga kesehatan yang lain itu bidan desa ya. Iya. Berdua aja Iya, melayani masyarakat di Desa Belibi ini. Kurang lebih berapa Bu? Berapa kakak ya yang setahu Ibu ya? Setahu saya ada lebih kurang 300 kakak. 300 kakak ya. Kalau menurut Ibu dengan hanya ada satu bidan dan satu perawat, apakah tidak keteteran dalam pelayanan itu? Atau masih ada santainya kah atau apa? Selama ini sih Pak masih ada santainya. Masih ada, ya? Masalahnya seperti ini kan sekarang kalau kita melahirkan kan di puskesmas. Di puskesmas? Iya, Ya. biasa kita Di sini ya tempat layanan Ibu ya? Iya, ini kan pustu. Oh ini pustu, puskesmasnya di mana? Puskesmas kita harus ke Bayat, kecamatan. Kalau dari sini 15 menit. 15 menit ke Iya, sana. dan Oke. fasilitasnya kalau ada yang mau melahirkan ataupun sakit atau dirujuk parah, puskesmas siap sampai pelayanannya di jembatan Situ. di jembatan gantung, membawanya pakai ambulan. Ada ambulan puskesmas ya? Ada, Pak. Berarti di Bayat itu juga ada dokter ya Bu ya? Ada satu, Pak. Ada satu orang dokter ya? Ya. Oke. Artinya selama ini pelayanan tidak menjadi permasalahan di desa ini Ibu ya, walaupun tidak. melayani ini. Nah, kalau menurut Ibu, tipikal orang-orang warga desa ini seperti apa Bu? Kalau misalnya kan berobat itu, apakah kita sebagai nakes yang harus ke rumah masyarakat kah? Atau mereka yang punya kesadaran untuk datang ke pustu ini, atau gimana Bu? Model pelayanan Ibu di desa ini? Model pelayanannya ya dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya? Iya,
kadang-kadang ibaratkan ya mereka kalau lagi apa ke sini datang, tapi ya kebanyakan juga minta dilayani di rumahnya. Dilayani di rumah. Karena kan banyaknya nenek-nenek ya Pak. Orang-orang tua ya. Di bawah kan agak jauh ya kalau ke sini orang tua. Kebetulan di sini banyak lansianya. Banyak lansia ya? Iya, banyak lansia. Oh, iya. Jadi ibu ketika dipanggil datang ke rumah gitu ya. Jadi bawa-bawa. Iya, gitu. benar Pak, bawa peralatan. Peralatan. Nah, kemudian juga nih saya pertanyaan ini ya. Kalau masyarakat di sini itu Bu, kalau misalnya saya ya pelayanan di daerah lain itu, di daerah yang terpencil itu, masyarakat itu tidak puas kalau katanya belum disuntik Bu. Iya, karena benar katanya sekali, enggak, Pak. apa kalau cuman kita kasih obat itu enggak sembuh itu katanya. Benar Bahkan sekali. ada yang cuman ngoleksi obat satu plastik. Kalau di sini gimana Bu? Iya sama Pak, benar. Harus disuntik maunya. Oh, kalau enggak kecewa dia ya? Katanya nggak sembuh. Nggak sembuh. Jadi gimana Ibu ininya? Jadi kita mensiasati kan kita sudah konsultasi ke dokter sebelumnya Pak. Iya. Jadi kan kadang-kadang cuma tensinya bagus, badan agak meriang ya sudahlah kita suntik vitamin aja Pak. Ya. Vitamin aja. Ya, oke. Jadi aman lah dia buat dia ini juga untuk menambahkan stamina dan lain-lain. Vitamin aja Pak. Ya. Tapi kalaupun tensinya ibaratkan yang bagus ya Pak, kalau tensinya tinggi itu tidak betul. Kita sebagai karena kita kasih penjelasan. Iya, karena apa kita resiko kita yang nanggung juga Bu ya. Iya benar itu takut Pak. Dia shock atau apa gitu kan, itu yang agak repot nanti. Iya. Kalau misalnya dari sisi ini ya Bu ya, Ibu kan sebagai PNS ya, di samping gaji, kemudian Ibu melayani masyarakat itu, apakah sepadankah ketika Ibu melakukan dipanggil masyarakat, praktek atau apakah masyarakat ini masih bisa membayar Ibu sesuai dengan tarif yang Ibu sampaikan gitu atau gimana Bu? Selama ini bisa sih Pak. Kadang-kadang mereka utang juga gitu. seperti itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Saling membantu ya kalau ada. Nanti kalau ada duitnya ya sudah. Kadang-kadang sih kita kasih gratis juga. Iya. Namanya kita anggap selama kita di sini tuh jadi keluarga. Keluarga ya baik ya. Oke. Kalau misalnya setahu Ibu penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di sini itu apa Bu? Yang dari catatan Ibu selama bekerja di desa ini? Dari catatan saya dan ini saya ya Pak, hasil pemeriksaan itu banyak itu hipertensi dengan artritis gout Pak. Oh iya. Kalau diabetes Bu, penyakit degeneratif? Ada tapi beberapa orang saja Pak. Cuman mereka sudah kan awal aku masuk ke sini itu tahun 2021 Pak. Itu kasus hipertensi tinggi banget Pak. Tinggi banget ya? Itu kenapa Bu? Apa yang menjadi alasannya itu? Ibu ada melihat pola hidup kah atau memang seperti apa? Ya pola hidup sebenarnya Pak. Karena mereka suka satu ya Pak, mengkonsumsi terasi suka banget mereka terasi itu harus banyak Pak. Banyak. Sama dengan garam juga seperti itu. Makanan yang asin-asin. Iya, sudah masak itu pakai micin, pakai roiko, pakai terasi, pakai garam. Hampir semua masakan. Iya. Itu semua seperti itu. Iya, benar Pak. Itu katanya kalau nggak ada itu nggak enak. Nggak enak. Kalau kita dari segi medis kan nggak baik Pak. Iya betul. Jadi dari faktor makanan mereka banyak Pak. Oh gitu ya. Jadi dia makan itu yang penting rasanya tuh. Iya. Ini ya. Pokoknya semua bumbu itu masuk semua itu ya. Seperti ajinomoto, roiko, terasi, garam lagi campur. Iya. Seperti itu tradisi mereka sih. Akhirnya ketika Ibu masuk 3 tahun yang lalu, apa yang Ibu lakukan kepada saya mereka? Banyak penyuluhan Pak. Edukasi ya? Iya edukasi jelas. Sampai saya buat itu leaflet itu untuk dia baca. Iya. Setelah itu Bu, bagaimana ininya? Setelah Ibu melakukan edukasi itu? Setelah melakukan edukasi itu dan sering penyuluhan ya Pak, sampai saat ini sudah bagus dan mereka rutin mengkonsumsi obat hipertensi. Ya? Oh iya. Obat hipertensi dan ya sampai saat ini sih sudah bagus sih Pak. Iya. Rata-rata ya puji Tuhan tidak ada yang stroke satupun di sini. Oh gitu. Tidak ada. Iya. Oh syukurlah karnya kan kalau tensi tinggi itu kan rentan ke stroke Bu ya. Iya benar Pak. Dulu sih sampai 210 mereka biasa katanya. Biasa aja gitu? Iya, kita harus berkorban ibaratkan sampai lelah Pak sebenarnya. Edukasi itu lelah Pak. Iya, betul. Iya. Lelah Pak, sampai saya bilang. Itu umur berapa ya Bu ya orang-orang mulai hipertensi itu kalau di sini itu? Apakah anak muda sudah mulai? Sudah ada yang 30 tahunan itu ada. 30 tahunan ada. Waduh, itu memang menjadi beban kita di medis ya, iya, tenaga medis ya.
Kalau misalnya ini Bu, apa namanya, apakah pernah dari puskesmas itu rutin ke sini melakukan kayak semacam bakti sosial atau apa gitu kan ke desa-desa gitu kan? Ini kan Puskesmas Bayat itu melingkupi berapa desa dia Bu pelayanannya Bu? 12 ya Pak. 12 desa ya? Sampai gitu. ke atas desa Sampai atas. ke atas. Iya, 12. Nah, jadi kalau misalnya maksud saya itu pelayanan yang baksos itu contoh ya ketika bulan Posyandu. Iya. Posyandu itu datang dari Bayat datang ke sini untuk melakukan vaksinasi kepada anak-anak atau anak-anaknya yang pergi ke sana. Maksudnya Pak Posyandu Iya. balita ya? Kalau gimana? Gini Pak, kalau masalah Posyandu ibaratkan mereka yang datang ke sini, bukan kita yang ke sana. Bawa vaksin mereka? Iya, bawa vaksin. iya. Dan kalau mereka juga jadwalnya padat, kita yang perawat dengan bidan mengambil vaksinnya langsung ke puskesmas. Oh gitu. Seperti itu. Iya, ya. Jadi pelayanannya tetap di sini ya? Iya, tetap di sini Pak. Kalau ke sana kan ya jauh. Tidak ada yang mau, kemungkinan besar nggak ada yang mau. Oh iya. Jadi kita yang jemput bola. Kemudian partisipasi masyarakat Bu ya, terutama yang punya anak-anak itu untuk vaksinasi itu gimana Bu? Apakah bisa 100% kah target capaian itu atau gimana? Bisa Pak, 100% bisa. Bisa ya? Karena sejak saya di sini 3 tahun yang lalu itu saya selalu memotivasi ibu-ibu itu dan menjelaskan gunanya imunisasi itu untuk apa. Dan saya jelaskan, tahu nggak ibu-ibu, kalau kita ke dokter spesialis anak ini mahal. Betul, betul. Kita nggak mampu, aku bilang. Dan kita harus pergi ke Pangkalan Bun jauh, Pangkalan Bun belum. Transportasi ya Pak ya. Jadi mereka dengan sendirinya berpikir ini penting macam itu. Dan ini mahal. Akhirnya mereka Pak berpikir sendiri. Kadang-kadang juga kalau mereka nggak datang jadwalnya imunisasi itu, kita yang jemput bola. Jemput ke sana ya, mengingatkan. Ayo dong, gini kita bawa juga tuh semuanya peralatan kita. Iya. Seperti itu di sini. Jadi tidak ada istilahnya ibu-ibu yang tidak memvaksin anaknya gitu tidak ya? Tidak ada Pak. Gitu. Selama 3 tahun ya Pak, selama saya di sini ya. Selama saya di sini. Syukurlah kalau begitu. Kalau misalnya posyandu yang lain Bu? Ada. Posyandu lansia, posyandu jalan, remaja, Pak. jalan juga ya? Kalau posyandu remaja sih belum jalan, oleh remajanya sedikit Pak. Oh sedikit ya? Iya, soalnya sedikit di sini remajanya, jadi nggak jalan. Tapi kalau posyandu lansia kita jalan, senam prolanis kita jalan. Jalan ya? Jalan. Oke. Kemudian terkait program pemerintah untuk penurunan stunting, terutama di Kabupaten Lamandau, khususnya di desa Belibi ini, itu gimana Bu, Ibu melihat tentang stunting nih? Mengenai stunting Pak, pemerintah mensupport, ibaratkan supaya penurunan stunting itu ini ya Pak, sukses ya. Sukses ya. Soalnya kita selama di Desa Belibi ini bantuan sendiri dari pemerintah ada, bantuan dari puskesmas juga ada, dari desa juga ada Pak. Itu berjalan semua. Dan kita selalu juga mengedukasi ibu-ibunya itu mengenai masalah makanannya apa. Setiap posyandu juga kita selalu ada penyuluhan juga mengenai stunting, mengingatkannya selalu Pak. Selalu ya. Jadi tidak pernah ini ya, itu ya, tidak pernah absen itu ya terkait dengan stunting ya. Termasuk pemberian makanan tambahan misalnya itu ya. Benar sekali Pak. Iya, betul. Karena peran dari nakes itu juga penting gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk stunting kan kita bisa seperti kita kerjakan bersama-sama itu seluruh semua pihak. Bersama kader apa. Iya betul. Ada juga desa. Kader Bu ya. Lengkap Pak di Lengkap sini. Ya. Iya, kita sama-sama. Oh gitu. Jadi semuanya saling bersinergi ya. Iya. Oke. Kalau rencana ke depan Ibu sebagai nakes ini, apakah ingin melanjutkan lah istilahnya ke pendidikan, misalnya kan Ibu kan nakes kemarin apa Bu? D3 keperawatan. Apakah ingin ada cita-cita untuk lebih meningkatkan ini lagi gitu, jadi S1 atau apa gitu? Sebenarnya iya Pak, cuman terkendala karena anak saya ini masih kecil. Oh, jadi fokus ke anak ya? Iya, kasihan Pak, ibaratkan satu kelas 4 SD, satu kelas 1 SD. Bapaknya kan juga tugas. Tugas ya, jadi saudara saya semuanya ada di Sumatera. Iya, jadi jauh ya. Ada sih keinginan, cuman pikir tunggu agak gede sedikit lah. Ya. Tapi Ibu ini nantinya memang rencananya ingin di sini terus, stay di Desa Balibi ini, atau nanti pindah ke mungkin ke Nanggabulik atau apa gitu. Karena kan awalnya di Nanggabulik rumah juga ada di Nanggabulik sempat di rumah sakit ya. Iya, saya honor 7 tahun. Iya, siapa tahu pengen kembali ke tempat
anunya, tempat rumah lamanya lah istilahnya. Iya, kalau saya sih nyaman di sini sih Pak. Sini ya kita ya? berbakti dengan masyarakat Oh, itu iya. lebih nyata di sini sebenarnya. iya, Dan betul. ibaratkan kita kayak apa ya, di sini kekeluargaan itu lebih enak ya Pak Iya. ya, daripada kita di kota kan Iya. siapa lu siapa gue, samping Iya, rumah itu betul. kita nggak kenal. Betul. Kalau betul. kita di sini enggak, kita jadi saudara semua Pak. Iya, oke. Itu ya teman-teman, Ibu Junita, salah satu nakes yang ada di Desa Balibi, ingin katanya mengabdi di desa ini. Ini cocok ya kita rekomendasikan menjadi salah satu nakes teladan ya sebenarnya. Semoga ya Bu ya suatu saat Amin, Ibu bisa Pak. mewakili pemerintahan Kabupaten Lamandau menjadi salah satu nakes teladan gitu ya. Amin, Kita Pak. doakan bersama sebagai contoh, karena banyak nakes-nakes itu yang nggak betah, apalagi kalau Iya, nggak ada betul. listrik, tidak Iya, ada sinyal. Dan Ibu tadi juga saya lihat harus ke sungai iya, untuk Pak. ini, luar biasa Untuk Ibu. menyuci. Cuci, Soalnya ya. kalau sumur kan nama bapak yang di sebelah tetangga Iya. kan nggak ada sumurnya juga. Iya. Kita harus berbagi. Iya. Airnya sedikit ya sudah. Iya. Saya ngalah ya udah nyuci ke sungai aja tiap betul. pagi. Iya. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya. Semoga Ibu tetap diberkati, selalu sehat, Amin, dan juga bisa memberkati masyarakat di sini dengan keahlian ilmu yang Ibu miliki sebagai Amin, seorang Pak. tenaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi. Terima Selamat kasih. pagi Pak.